Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau terus ada di dalam kehidupan kami dan Engkau terus memimpin kehidupan kami. Berkati kami lewat pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan saat ini. Kami memohon Roh Kudus teruslah berbicara bagi kehidupan kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita harus bangun kesadaran kita bahwa apapun yang ada di sekitar kita atau apapun yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan yang menciptakan kita, maka Dia tahu yang terbaik untuk kita alami dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu saudara tidak perlu khawatir, takut dengan keadaan yang ada di sekitarmu, bahkan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudara. Tetapi saudara harus terus membangun hidupmu dengan Tuhan, sehingga saudara percaya yang jahat yang mau datang kepada saudara, Tuhan akan menghalau semuanya itu dari kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu, saudara harus terus membangun hidup saudara di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan terus bekerja hebat di dalam seluruh kehidupan saudara. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, semuanya ada di dalam sepengetahuan Tuhan dan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tugas saudara dan saya hanya tinggal membangun hidup dengan Tuhan. Sisanya Tuhanlah yang akan bekerja di dalam kehidupan kita, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ada banyak orang yang ketika menghadapi tantangan, persoalan, terkadang dia stres dengan keadaan, dia marah dengan keadaan, dia menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya percaya setiap orang yang membangun hidupnya di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memagari seluruh kehidupannya. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya, bangsa Israel. Dikatakan ketika Saul menjadi raja, pada saat itu Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak menjadi seorang pemimpin yang baik bagi umat yang Tuhan punya. Dikatakan Tuhan menyuruh dia menghabisi orang Amalek, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia tidak melakukan hal itu. Dia malah mengambil raja si Agag itu, dan lembu-lembu yang baik diambil oleh rakyatnya. Dan dikatakan saat itu Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Saul. Tuhan lalu menyuruh Samuel pergi kepada Saul, menyatakan ketidakketaatannya Saul itu. Waktu Samuel pergi kepada Saul, waktu sampai kepada Saul, dan Saul berkata bahwa semua yang diperintahkan Tuhan telah kulakukan. Lalu Samuel berkata, terus lembu apa yang aku dengar di telingaku? Saul lalu berkata bahwa, oh, itu lembu-lembu yang terbaik yang diambil oleh rakyat untuk hidup mereka. Padahal Tuhan katakan, tumpaskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Tapi Saul menyisahkan itu. Nah, ini yang dikatakan Saul tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi memilih Saul menjadi raja. Tuhan ingin ada pemimpin yang terbaik, yang diperintahkan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin umat Israel. Saat itu Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke keluarga Isai untuk menobatkan salah seorang anak dari Isai, yaitu Daud, untuk menjadi raja. Nah, inilah yang saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa ketika saudara dan saya menjalani hari-hari hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kalau Tuhan tahu yang terbaik bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, maka saudara dan saya juga adalah umat pilihan Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin kita akan katakan kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Tapi saya katakan di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Tugas kita, mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Saudara harus menjadi orang Kristen yang cinta akan firman.
Saudara harus menjadi orang Kristen yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan hanya pergi ibadah, pergi ke gereja, memberitakan firman, tapi itu bukan hidup saudara. Pastikan apa yang kau dengar, apa yang kau sampaikan, kau ambil itu menjadi hidupmu, dan itulah hidupmu. Sehingga saya percaya Tuhan akan terus berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita, menjaga, menopang, memelihara seluruh perjalanan hidup kita. Mari pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, cinta akan Tuhan, saya sangat rindu itu ada pada semua pencinta Klavos. Karena kebenaran-kebenaran firman yang saudara dapatkan membawa saudara untuk semakin melihat Tuhan, untuk semakin tahu siapa Tuhan, dan semakin cinta akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, terus membangun kesadaran kita kalau Tuhan berdaulat di atas seluruh kehidupan kita, sehingga Dia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu telah mengingatkan kami kalau Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun dalam hidup kami yang tidak diketahui oleh Engkau. Engkau mengetahui semuanya, bahwa kami untuk terus membangun kesadaran kami akan Tuhan, membangun hidup kami dengan Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang mengalami penebusan dari Tuhan, membuat kami terus punya kesadaran akan kehidupan kami yang telah ditebus oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.